Shalom, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa ada kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara dan juga berterima kasih kepada Gembala dan Koordinator Ibadah yang mempercayakan saya bisa mengambil bagian pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita sudah ada memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah bekal yang baru juga. Karena pengalaman masa lalu tidak akan memberikan sebuah jaminan untuk kita bisa melewati tahun 2024 ini. Masih ada 300 hari lebih saudara untuk kita berjalan di sepanjang tahun ini. Mungkin ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang indah di tahun 2023. Ataupun ada pengalaman-pengalaman yang membuat saya dan saudara mengalami tetesan air mata. Tetapi kalau kita sudah ada di tahun 2024, biarlah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Bukan karena kemampuan dan pengalaman kejagoan kita atau kehebatan kita di masa lalu. Tetapi ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena sifat daripada pribadi Allah adalah bagaimana Allah membawa gereja Tuhan atau orang-orang percaya masuk dalam dimensi level yang lebih tinggi lagi. Artinya ada satu pertumbuhan iman, progres. Karena Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang dinamis. Dia progres, dia terus berkembang, dia terus meningkat. Bukankah itu juga yang Allah tetapkan buat saya dan saudara bahwa keberadaan hidup orang percaya adalah seperti rembang tengah hari. Artinya ada sebuah peningkatan, baik peningkatan secara spiritual, baik peningkatan kualitas hidup akan semakin hari semakin meningkat. Sekalipun ada begitu banyak orang memprediksikan tahun 2024 adalah tahun yang menakutkan. Tahun politik tidak hanya untuk Indonesia, tetapi lebih dari 10 negara di tahun ini saudara melaksanakan hal yang sama. Bahkan Amerika juga akan melaksanakan election. Maka sebab itu akan ada masa-masa di mana geopolitik dan terjadi sebuah kegoncangan besar. Yang berdampak kepada ekonomi, yang berdampak kepada sosial, yang berdampak kepada kehidupan. Itu sebabnya adalah penting buat saya dan saudara melihat rancangan Tuhan sepanjang tahun 2024. Seringkali kita akhirnya lebih percaya kepada horoskop. Kita mulai percaya kepada zodiak gitu ya saudara. Bahkan mungkin saudara mulai mencari alternatif, mencari tahu seperti apa sih perjalanan 2024 ini, saya mau katakan tidak ada satu manusia pun yang pernah melintasi tahun 2024. Yang sudah melintasi sepanjang abad adalah pribadi Allah sendiri. Karena dialah Alfa dan Omega. Jadi dia tahu setiap detik di tahun 2024 yang akan kita lalui. Dan kita nggak perlu tanya kepada yang lain. Itu sebabnya mengawali tahun yang baru ini, biarlah kita mulai melihat apa sih cara pandang Tuhan. Tidak hanya untuk pribadi kita, tapi cara pandang Tuhan untuk keluarga kita. Tidak hanya untuk keluarga kita, cara pandang Tuhan untuk gereja lokal di mana kita berada. Cara pandang Tuhan untuk kota di mana kita berada. Cara pandang Tuhan untuk bangsa yang besar ini 280 juta. Bukankah Tuhan punya kerinduan? Indonesia juga diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini agenda Tuhan, bukan agenda manusia. Dan itu sebabnya biarlah saya dan saudara yang Tuhan sudah bawa di awal tahun ini untuk bisa melihat apa sih yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15, 57 dan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan diawali dengan kata tetapi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Diawali dengan sebuah kalimat dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Ada kata tetapi syukur kepada Allah. Diawali dengan kata tetapi, bicara tentang sebab akibat. Ada sesuatu yang mendasari mengapa Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus diawali dengan kata tetapi. Dia ingin menyampaikan bahwa menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan tidaklah mudah. Saudara bisa bayangkan sebuah pengalaman yang dialami seorang yang bernama Rasul Paulus, sebelumnya bernama Saulus. Dan kita tahu persis bahwa Saulus adalah seorang tokoh Sanhedrin. Seorang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki jabatan tinggi, orang yang memiliki fasilitas, orang yang memiliki berbagai macam kekuatan secara fisik dia punya otoritas penuh untuk bisa membunuh pengikut-pengikut Yesus. Dia punya nama besar, dia memiliki intelektual, kecerdasan, dia menguasai 615 aturan Taurat, dia hafal betul saudara. Dia sanggup kuasai itu. Setiap titik komanya dia kuasai. Itu sebabnya dia salah satu tokoh yang cukup ditakuti. Dia punya fasilitas, dia punya bawahan. Yang dicari oleh dunia hari ini dimiliki Paulus. Orang berlomba-lomba untuk mencari supaya tenar. Paulus tenar saat itu. Orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Paulus memiliki fasilitas itu semua. Paulus punya jabatan yang tinggi. Dia dipercayakan oleh Romawi untuk menjadi pemimpin di Israel. Ada satu legitimit yang diberikan oleh tentara Romawi atau pemerintahan Romawi kepada Paulus ini. Ketika dia menerima itu sebabnya dia membantai pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan dia, maka dia mengalami sebuah mujizat yang sangat luar biasa saudara. Mujizat pertama yang dialami oleh Paulus adalah dia buta. Mujizat yang kedua ketika dia percaya kepada Yesus adalah dia kehilangan jabatan. Mujizat ketiga ketika dia percaya kepada Yesus, dia kehilangan fasilitas. Mujizat keempat ketika dia percaya kepada Yesus, dia sebagai DPO, daftar pencarian orang. Mujizat selanjutnya ketika dia percaya kepada Yesus, dia ditangkap dan dia dipasungkan. Mujizat berikutnya dia dianiaya, dipukul 39 kali 3 cambukan. Kalau Yesus 40 kali cambukan, 1 kali hukuman vonis mati. Tapi Paulus 39, tapi 3 kali dia dicambuk. Supaya diberi kesempatan untuk dicambuk lagi, diberi kesempatan dicambuk lagi. Mujizat berikutnya dia pernah terapung-apung di lautan Mediterania selama 14 hari. Mujizat berikutnya yang dialami oleh Paulus adalah dia dipatok ular di Pulau Malta. Puncak mujizat daripada Paulus adalah dia tergantung di tiang gantungan. Bertolak belakang sekali dengan cara pandang kekristenan ke hari ini. Biasanya kita beranggapan bahwa mujizat terjadi ketika saya percaya Yesus, bisnis saya dipulihkan. Saya percaya Yesus, keluarga saya dipulihkan. Saya percaya Yesus, saya disembuhkan. Saya percaya Yesus, dipromosikan yang baik-baik. Tapi berbanding terbalik 180 derajat, berbeda dengan sebuah pengalaman dari seorang bernama Paulus. Itu sebabnya dia mengawali dikatakan tetapi syukur kepada Allah. Dia tidak menjadi mengeluh karena penderitaan yang dialami. Dia tidak menjadi komplain dengan sebuah panggilan. Ketika dia mengambil sebuah keputusan percaya Yesus dan dia mengalami aniaya dari satu aniaya kepada aniaya yang lain. Dari satu penjara kepada penjara yang lain. Dan dia berkata dia bersyukur.
Dia mengalami penolakan, tapi dia bersyukur. Mengapa? Dia mengucap syukur bukan karena aniaya yang dialami. Tetapi ada kalimat berikutnya dikatakan, karena Allah telah memberikan kepada dia adalah kemenangan. Saudara. Karena Allah sudah memberikan sebuah kemenangan. Kemenangan apa saudara? Seringkali kita beranggapan begini saudara, mujizat itu terjadi seperti yang saudara dan saya doakan. Contohnya ilustrasinya begini. Ketika saudara berjalan di padang gurun, doa saudara di tengah terik panas matahari, saudara berdoa Tuhan kirimkan gitu kan saudara. Kira-kira saya menemukan sebotol atau satu kirbat anggur atau air yang bisa menyegarkan untuk saya minum. Setuju saudara. Kita harus beranggapan pasti, oh iya kalau di tengah kehausan doa saya adalah supaya ada air yang bisa saya minum. Sebotol air yang bisa saya minum. Tetapi cara Tuhan berbeda. Betul ada sebuah perjalanan padang gurun, terik panas matahari. Tetapi berbedanya adalah Tuhan memberikan kekuatan buat saya dan saudara untuk tidak merasakan kata haus. Saudara mau pilih yang mana? Mau sebotol air atau kekuatan Tuhan untuk saudara bisa berjalan sepanjang padang gurun itu. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus tidak hanya berkata, simsalabim Tuhan tolong, itu sebabnya dia berdoa dikatakan, aku sudah berdoa sampai 3 kali supaya duri di dalam diriku ini dicabut. Tetapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku kepadamu. Seringkali kita beranggapan bahwa sebuah perjalanan benar saudara, tidak mudah untuk kita menjalani perjalanan sebagai orang percaya. Tidak mudah, ada satu proses perjalanan yang harus kita lalui. Tetapi modalnya adalah Tuhan sudah memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Dengan kata lain di dalam diri saya dan dalam diri saudara ada DNA kemenangan. Dan tidak ada kekalahan di dalam diri kita. Sekalipun kita harus berjalan dalam sebuah perjalanan yang kita nggak pernah tahu berapa panjang yang harus kita lalui. Berapa jarak jauh yang akan kita lalui. Berapa lama Allah percayakan kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi satu keyakinan kita, Allah sudah menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat saya dan saudara. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk Tuhan seperti di depan kita harus ada. Kita lupa bahwa kekuatan Tuhan melebihi dari apa yang saya dan saudara bayangkan. Paulus gak menjadi mengeluh karena aniaya penderitaan yang dialami. Karena dia tahu ada kekuatan di dalam diri dia. Itu sebabnya diawali dengan kata bersyukur. Kata bersyukur tidak hanya bicara tentang bagaimana saudara mengungkapkan dengan sebuah kalimat naikkan satu pujian, bukan. Kata bersyukur berarti saudara sedang menggantungkan percaya saudara kepada Tuhan. Mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Itu bersyukur sesungguhnya. Saudara tahu persis bahwa apa yang saya dan saudara alami ada dalam kontrol Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Kenapa? Semua yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara ada dalam kendali Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Apapun juga, mungkin saudara berkata berat berjalan. Benar, tidak mudah berjalan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak pergumulan. Tapi satu hal, ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kita. Saudara. Ada Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita harus menaikkan ucapan syukur. Karena apa? Sudah ada kemenangan. Ucapan syukur bukan sekedar sebuah perasaan. Ucapan syukur adalah bentuk keyakinan iman kita kepada Tuhan. Lantas seperti apakah ucapan syukur? Ucapan syukur adalah ketika saudara berdamai dengan diri saudara. Seringkali kita komplain dengan keberadaan diri kita. Kenapa saya harus gagal? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kita nggak cukup bisa menerima keberadaan diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita tidak bisa menerima keberadaan diri kita? Sementara tantangan di luar jauh lebih besar, saudara.
Kita mungkin mengeluh dengan hasil kerja kita. Mungkin kita mengeluh dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dari hidup kita. Kita komplain dengan diri kita. Kenapa saya nggak cukup pintar ya? Kenapa saya nggak cukup kreatif ya? Kenapa saya nggak cukup kuat ya? Saudara harus bisa menerima keberadaan diri saudara. Kalau saudara sudah bisa menerima keberadaan diri kita sudah bisa berdamai, selesai dengan diri kita, maka kita nggak akan bisa dipengaruhi dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Karena selalu cara strategi iblis nggak akan berubah saudara. Dia akan memakai segala macam situasi untuk membuat saudara tidak mengalami damai sejahtera. Iblis akan berupaya untuk bisa membuat saudara tidak mengucap syukur. Iblis berupaya untuk supaya saudara bimbang dan ragu. Iblis akan berupaya dengan tekanan situasi yang ada di sekitar. Membuat saudara mulai mulai ada kebimbangan. Dan strategi itu gak akan pernah berubah. Dia akan selalu pakai situasi. Tetapi berbeda dengan cara Allah. Allah memulai dari dalam hidup saudara dan hidup saya. Karena apa? Sudah ada DNA kemenangan yang dia berikan. Kemenangan apa? Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dan kemenangan itu diberikan buat saya dan saudara. Sehingga kita tidak ada alasan lagi untuk bisa dikalahkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Sekalipun memang betul perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul-betul senang mereka. Tapi masih ada 40 tahun perjalanan yang harus mereka lalui. Ada padang gurun yang mereka harus lalui. Tapi bersyukurnya adalah Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Day by day ada mujizat. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada pertolongan. Bukankah kita juga meyakini bahwa setiap hari kasih karunia Tuhan selalu baru buat saya dan saudara. Anugerahnya selalu baru untuk saya dan saudara. Dan dia tidak akan pernah mengizinkan saya dan saudara dikalahkan dengan situasi. Dimulai dari diri kita. Kita harus mengucap syukur. Dan kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus menerima keberadaan diri kita sendiri. Bahwa saya dan saudara bukankah adalah hasil karya Tuhan yang terbaik. Bukankah hidup saya dan saudara lebih mahal daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Bukankah hidup kita lebih bernilai dari segala sesuatunya. Karena di dalam diri kita ada pribadi Yesus yang selalu tinggal. Bukankah hidupmu, tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Bukankah setiap darah yang mengalir di dalam tubuh kita ada darah Yesus yang mengalir. Bukankah di dalam tubuh kita menyatu juga dengan tubuh Kristus. Bukankah janji Tuhan sudah memenuhi keberadaan hidup kita. Iblis hanya bisa memutar cara berpikir kita. Tapi hari ini kita memiliki cara berpikir apa yang Tuhan mau. Dimulai dari diri kita. Untuk mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena sudah menang saudara. Sudah menang. Jangan mau diputarbalikkan oleh iblis. Bahwa saudara adalah pecundang. Saudara adalah orang yang lemah. Saudara adalah orang yang tidak berguna. Saudara dengan segala macam latar belakang. Saya mau bilang Yesus gak mau pusing dengan latar belakang saudara. Yang Yesus tahu adalah hidup saudara lebih berharga daripada alam semesta ini. Yang Yesus tahu bahwa dia sangat mencintai saudara dan saya. Apapun kegagalan masa lalu kita, apapun keburukan masa lalu kita, apapun kejahatan masa lalu kita, apapun kenajisan masa lalu kita. Yang saya mau katakan, saudara adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Itu gak bisa dibantah. Karena dia mati di atas kayu salib, membuktikan dia mencintai saya dan saudara. Dan itu sebabnya ada kemenangan di dalam diri kita. Biarlah kita mengucap syukur. Mengapa harus mengucap syukur? Karena itu juga yang menjadi kehendak Tuhan. Karena di dalam Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bagian kehendak Tuhan. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan melawan kehendak Allah, itu dosa. Jadi kalau kita gak mengucap syukur, tanpa kita sadari, kita semua sudah mengambil bagian untuk bertindak berdosa. Tapi ketika kita mengucap syukur dengan segala macam keberadaan kita,
dengan segala macam situasi, kita sedang mengizinkan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya biarlah kita selalu mengucap syukur. Di awal tahun ini naikkan ucapan syukur. Taruh rasa percaya kita seperti Tuhan yang menolong di tahun 2023. Saya mau katakan ada pertolongan yang jauh lebih dahsyat lagi. Ada kekuatan Allah yang lebih dahsyat lagi yang akan Tuhan curahkan buat saya dan saudara. Mengapa? Dia tahu persis ke depan tantangannya jauh lebih besar. Itu sebabnya kekuatan Allah juga akan diberikan kepada saya dan saudara lebih besar lagi. Supaya kita tidak dikalahkan dengan dunia ini. Bukankah dia juga berkata, iman yang diberikan buat saya dan saudara adalah iman yang mengalahkan dunia. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi seorang pecundang. Tidak ada alasan untuk kita tidak menaikkan ucapan syukur. Karena ketika saya dan saudara mengucap syukur, di situ letak kekuatan orang percaya, saudara. Sama-sama tinggal di dalam dunia ini, sama-sama ngalamin tantangan, sama-sama ngalamin tekanan, sama-sama dalam pergumulan. Tapi yang saya ingin sampaikan, berbedanya orang percaya adalah ketika saudara dan saya mengucap syukur, di situ letak kekuatan kita, saudara. Iblis coba merampas supaya saudara bersungut. Iblis coba dengan segala macam cara supaya saudara mengeluh. Itu sebabnya dunia sedang melihat seperti apa sih gereja Tuhan. Memang terkadang lihat gereja Tuhan, melihat orang percaya agak sedikit aneh, saudara. Sebentar-sebentar, tiba-tiba dia nangis, linangan air mata. Selesai baru nyanyi penyembahan, 3 kali lagu penyembahan. Lantas lagu girang-girang lagi, tepuk tangan, saudara. Agak aneh. Orang dunia berkata, orang Kristen jadi aneh, tepuk-tepuk tangan. Kalau bahasa Jerman bilang paka-paka nyamuk. Itu orang Manado maksudnya, saudara. Jajaran Manado, orang Jerman tuh jajaran Manado. Sekarang banyak orang tepuk-tepuk tangan, saudara. Dulu aliran Pentakosta ditertawakan. Kenapa sih abis doa nangis-nangis? Apalagi kalau orang Pentakosta dulu kalau nangis, jeritnya ampun-ampun, saudara. Goyang-goyangnya gitu. Bergetar-getar gitu kan, saudara. Nangis sejadi-jadinya, seingus-ingusnya keluar, meler. Baru selesai penyembahan nangis-nangis, tiba-tiba dia langsung. Segala puji syukur. Orang beranggapan aneh, memang aneh. Kenapa? Karena kita tidak bicara tentang diri kita. Kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan. Kita sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga setiap peristiwa di dalam hidup kita mau berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun juga tantangan yang saya dan saudara alami. Di dalam ucapan syukur yang saudara dan saya naikkan kepada Tuhan, ada kekuatan di dalamnya, saudara. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mengeluh karena situasi, saudara. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Apapun yang terjadi di sepanjang tahun 2023 membuat saudara nangis. Sepertinya pencapaian hidup belum selesai. Saudara masih berupaya. Saudara masih berjuang. Gak apa-apa, saudara. Saya mau bilang. Tapi saya mau pastikan hari ini. Saudara, tahun 2024 tahun di mana Tuhan akan melakukan jauh dari apa yang saudara bayangkan dan saudara pikirkan. Yang Tuhan mau betul-betul sepanjang perjalanan ini. Yuk naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Bukan hanya sekedar ucapan lewat pujian dan penyembahanmu. Tapi itu bentuk keyakinan iman kita kepada Dia. Dan bentuk kekuatan itu sebabnya dikatakan jangan goyah. Berdiri teguh. Terus beribadah. Karena pada satu kali kelak. Apa yang saudara doakan. Apa yang saudara harapkan. Apa yang saudara nanti-nantikan. Jeripayamu tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya nggak ada alasan hari-hari ini, saudara. Tantangan boleh datang, gelombang boleh tinggi. Tapi yang saya tahu, Tuhan ada di dalam badai itu. Dan Tuhan pasti menolong saya dan keluarga saya. Tuhan pasti menolong pelayanan saya. Tuhan pasti menolong bisnis saya. Tuhan pasti menolong pelayanan dan keluarga-keluarga dan saudara-saudara saya. Tuhan pasti menolong. Karena apa? Satu hal, saudara. Kalau seseorang diminta pertolongan, seringkali menjadi sebuah beban.
Tetapi ketika saya dan saudara meminta pertolongan kepada Tuhan adalah bentuk kehormatan yang Tuhan terima dari saya dan saudara. Ketika kita menyampaikan permohonan doa kita, menyampaikan ini kerinduan kita adalah bentuk kehormatan yang saya dan saudara berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan bangga. Artinya saudara mempercayakan kepada Tuhan, Dia sanggup menolong. Sehingga ada kebanggaan tersendiri dari hidup Allah, dari pribadi Allah. Engkau percaya kepadaku. Sama seperti seorang anak yang selalu mengandalkan papanya. Papa pasti bisa. Begitu bangganya ketika ada seorang anak datang kepada papanya dan papanya bisa menjawab dari apa yang dia rindukan. Sebuah kebanggaan. Ketika saya bisa membelikan sesuatu kepada anak saya bangga. Saya bilang, oh iya saya jadi seorang papa ya. Saya menjawab kerinduan dia. Saya tahu kebutuhan dia. Kalau saja saya bisa mengerti tentang hati anak saya. Apalagi kita punya Bapa yang baik. Namanya Yesus. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku percaya janji-Mu dalam hidupku. Aku percaya Kau pegang tanganku. Di tengah-tengah badai, meskipun badai menerpa, Yesus Kau selalu beserta.